sebelahnya. Terus balik lagi tenda lagi. Iya. Balik lagi tenda sebelahnya lagi. Iya biasanya gitu tuh. Atau gitarnya dipinjemin ke temennya. Wah, orangnya ganti. Gitarnya Orangnya sama. ganti. Iya kan? Kalau si Mukus tuh bisa berempat, Iya, mereka tuh aduh, gokil tuh. bertiga gitu kan. Ada yang nggak tega gua. Ada bang udah Jadi nih. berlima loh. Iya, ikut dong. Alasannya ikut ngerasain. Ngerasain Anjing, penderitaan mereka. ngurangin jatah. Halo kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Jumpa terus kawan. Selama kita sama-sama masih sehat, semoga kita masih selalu bisa berjumpa ya kan. Selama nafas masih berhembus. Yoi. Mudah-mudahan nggak bosan ya lo ya. Yoi. Apa nih? Kita bahas apa kali ini? Sesuatu yang menarik untuk dibahas. Apa itu? Apa ya? Lu tuh Sesuatu yang menimbulkan keresahan. jangan jawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi dong. Keresahan entah bagi sebagian orangnya lagi acuh tak acuh, tapi diharapkan resah juga. Sebagian lagi justru malah nggak sadar. Nggak sadar bahwa itu harus diresahkan. Iya. Kita mau bahas ini ya, profesi apa? Pengamen. Pengamen, seni pertunjukan jalanan. Seni pertunjukan jalanan. Iya. Ya. Kalau sekarang mungkin ya lebih tepatnya seni pertunjukan jalanan ya. Nah. Tapi kalau dulu kan apa? Mungkin lebih dikenalnya dengan pengamen. Iya, karena dulu cuma ada orang ngamen doang tuh yang pertunjukan jalanan. Iya, Seni. ngamen itu artinya orang yang mungkin bawa gitar atau bawa alat musik yang seadanya gitu kan, terus mereka keliling. Lili. Either itu dari rumah ke rumah, ya Ya. kan? Dulu ada kan? Ada. Terus Masih. masih ya kan? Terus dari satu tenda rumah makan atau ke Tenda sebelahnya. sebelahnya. Terus balik lagi tenda lagi. Iya. Balik lagi tenda sebelahnya lagi. Iya biasanya gitu tuh. Atau nggak gitarnya dipinjemin ke temennya. Wah, orangnya ganti. Gitarnya Orangnya sama. ganti, ya kan? Nah, atau di jalan-jalan, Iya. di perempatan-perempatan biasanya. Di perempatan-perempatan. Traffic light. Sudut-sudut ibu kota. Di panas Sudut teriknya. kota, ya kan? Kota Jakarta. Bekasi dan sekitarnya. Nah, yang menariknya kan sekarang profesi pengamen itu sudah menjadi salah satu dari sekian banyak nih. Karena Banyak apa? banyak ininya, variasinya. Oh, dari seni pertunjukan jalanan itu ya? Akhirnya jadi kita bisa bilang dia salah satu dari varian dari seni pertunjukan jalanan. Karena sekarang itu kan nggak cuma ngamen doang atau nggak cuma nyanyi doang. Iya. Tapi sekarang udah ada apa? Nah, kalau dulu kan yang ngamen mas-mas gitu kan. Dari rumah ke rumah, ya kan. Dulu mas-mas. Terus bencong. Sekarang om-om bro. Kan mas-masnya udah tambah umur ya. Iya. Nggak ada generasi dia. Terus bencong, ya kan. Waria-waria itu, ya kan. Waria. Iya. Itu kasihan tuh. Ntar dulu. Kasihan aja lu. Habis itu anak pang. Anak pang. Ya kan? Nah, balik lagi ke waria. Iya. Kenapa kasihan? Itu kasihan karena sebenarnya mereka apa ya? Ada yang cuma untuk perform aja. Demi perform. Sebetulnya mereka tidak. Sebenarnya mereka bukan waria. Ya. Mereka Normal. waria. Ada yang normal juga. Ada yang normal. Ya kan? Cuma gara-gara untuk perform menunjukkan keahlian mereka tuh mereka merendahkan dirinya seperti itu. Membiarkan harga dirinya terinjak-injak, jatuh ke muka bumi. Gokil. Demi receh tuh ya. Demi receh. Itu. Habis itu diuber-uber sama Pol PP kan. Iya. Terus yang mereka pegang apa? Sepatu haknya bro. Dan larinya susah tuh. Sama Enteng Rock biasa. Enteng Rock. Iya. Gokil tuh. Iya, anak pang juga tuh, ya kan.
kalau ketangkep dibotakin lah, Tangkap di botak. ngomelin lah, ya kan, Iya. di stigma, Stigma. ya kan, Anak pang tuh kriminal. Padahal kan enggak, kriminal, belum tentu. pengamuk, apa segala macam, ya kan, padahal kan ya memang cuma Iya. mungkin Gua belum pernah seumur hidup gua penampilannya nih aja. dipalak sama anak pang, belum pernah gua. Iya. Yang ada gue dulu malah pernah pas ngeliat mereka lagi istirahat di depan Indomart tuh biasanya. Hmm. Mereka lagi ya dapat uang seadanya ya mereka, ya kan mereka bisa rombongan kan. Omongan. Akhirnya mereka satu nasi bungkus tuh bisa berempat, Iya, mereka tuh aduh, gokil. bertiga gitu kan. Ada yang nggak tega gue. Ada bang udah Jadi nih, berlima. iya, ikut dong. Alasannya ikut ngerasain, Ngerasain anjing, penderitaan mereka. ngurangin jatah, ya kan? Kamu jahat, Mas. Hmm. Astaga. Iya. Nah, cuma itu menariknya kan sekarang nggak cuma nyanyi, tapi sekarang udah ada ya manusia silver lah, Hmm. terus Teletubbies, Teletubbies, ya kan? Transformer. Iya, Transformers atau Iron Man, Iya, terus apa lagi Badut, Badut, ya kan? Spider-Man, banyak ya. Iya bener. Jadi kreatif. Ya? Banyak superhero yang berkeliaran di jalan. Iya. Yang kocak tuh waktu itu gue pulang kantor kan. Cuma kasihannya mereka ini, walaupun mereka superhero, mereka sering dipalak sama preman. Iya. Hasil mereka pertunjukan tuh dipalak lagi. Iya. Brengsek tuh orang-orang kayak gitu tuh. Tapi iya, kocak sih Le. Gue waktu itu lihat ya, gue pengen ketawa tapi gue prihatin juga gitu. Lagi pulang kantor ya kan, gue ngeliat dia pakai baju apa ya, kayak baju Satria Baja Hitam gitu cuy, Ah, Kamen Rider gitu kan, naik motor bebek. Buat gue sih itu lucu gitu. ih, motornya bebek. Wah salah nih. Tapi gimana ya, gue ngeliatnya lucu gitu, pengen ketawa, tapi gue ngeliat tuh jam 9 gitu kan, dia wah pasti dia pulang kerja nih, gue pikir ya kan. Masa ya gue ketawa sih gitu kan. Iya. Anak Itu- istrinya menunggu hasilnya tuh di rumah gitu kan. Itu gerah banget itu pakai kostum-kostum. Makanya itu dia gue pikir, gila nih orang ini. Hmm. Apa ya, cari uang sampai segitunya gitu. Iya. Ya kan. Terus kalau di Jakarta, Hmm. kalau nggak salah itu mereka melanggar perda ketertiban umum ya. Iya, tipiring, Tipikal tindak pidana ringan, pidana ringan. ganggu Iya, ketertiban umum. mengganggu ketertiban umum. Itu perda tuh. Levelnya ada. Perda juga. Ya, tapi gini, pertama poinnya adalah profesi atau seni pertunjukan di jalanan itu banyak variannya sekarang, ya kan? Kayak tadi itu, manusia silver, superhero, Iya. Teletubbies, Iya. Jadi tinggal terserah kawan-kawan ya mau jadi yang mana. Ya kan? Karena idenya udah banyak banget. Ya terserah teman-teman mau niru yang superhero lokal belum ada. Nah. Kali mau jadi Gatot Kaca Iya, ya kan? Wiro Sableng. Udah terkaca ada. Dia Gak ada. bawa musik. Lagu Jawa terus mereka Oh, menari iya. itu. Gue pernah lihat Menari ya? tuh. Iya. Oh, barongsai cuy. Barongsai. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Ya kan? Ya tadi gue mau ngomong itu. Mereka kan apa ya? Dianggap mengganggu ketertiban umum. Iya. Di satu sisi ya, karena ada peraturannya yang mengatur itu. Nah, yang jadi pertanyaan gua, undang-undang atau peraturan itu diciptakan, di-create, harusnya kan ada kajian sosiologisnya juga. Betul. Oh, iya. Indonesia, Jakarta, lu terserah deh. Elit politik mau bilang ekonomi Indonesia maju, buat gua enggak. Buat segelintir orang aja tuh majunya. Pemilik modal besar. Masih banyak masyarakat yang Nggak punya modal. nggak punya Yang modal, hidup di bawah garis margin. nggak punya kerjaan, mereka nggak punya pilihan untuk milih. Gue mau kerjanya gini, gue mau kerjanya gitu, nggak Itu bisa. Itu dia, makanya keprihatinan gue kan tadi seperti gue bilang. Gue mau ketawa karena lucu, tapi kan gue nyadar. Gitu, jam 9 malam dia masih pakai kostum itu, gitu kan, pulang ya kan. Apa itu pilihan dia? Kan Dia gitu. nyari penjahat. Tadi apa? Bisa jadi lagi ngejar kayak. Ngejar penjahat. Kamen Rider lagi ngejar itu. Gorgong. Anak buahnya Gorgom. Monster cuwi-cuwi kan.
monster sotong. Iya, maksud gua jangan juga peraturan itu justru eh, menihilkan kesempatan orang untuk meniti karir. Iya, lu kalau ngelarang nih, solusinya apa? Iya. Lu lu eh pendampingan usaha mikro gitu Sampai ke situ nggak gitu? nggak ngelihat gua. Sampai menyentuh itu nggak gitu? Nggak terlalu ngelihat gua pendampingan usaha mikro, Iya. kelompok-kelompok usaha mikro. Kalau ada blow up aja. Jadi setiap kabupaten kota misalkan gitu. Jadi orang bisa ngakses. Kan nggak salah lu blow up prestasi pemerintah gitu kan. Jadi orang lain bisa tahu, wah di sini di kota ini ada pendampingan untuk usaha mikro jenis ini, karena potensinya ini. Jadi orang bisa tergiring untuk bekerja ke arah situ. Iya. Tapi di satu sisi lah, mungkin ini sisi kelamnya lah ya. Maksudnya kan kita juga tidak menutup kemungkinan, bukan kemungkinan, kita juga tidak menutup mata dari kenyataan yang ada juga bahwa banyak juga mereka yang misalnya bawa anak-anak untuk ikut ngamen, itu untuk memancing iba tuh biasanya, ya kan? Atau justru malah mungkin bahkan ada yang memang ngumpulin anak-anak, utamanya anak-anak jalanan, ya kan? Disuruh ngamen. Habis itu disuruh Bisa juga. setoran, Memang itu oknum-oknum ya kan? pihak yang nggak bertanggung jawab tuh, mereka memanfaatkan Nah, situasi. itu orang-orang jahat tuh, Orang jahat. Mereka justru itu yang eksploitasi. Iya. Ayo menurut gua, Menyewakan anak kecil gitu kan? misalkan gini, beberapa tahun lalu gue sempet nonton pertunjukan seni suara. Lu tahu yang nyanyi siapa? Ya nggak tahu lah, kan yang nonton lu. Gue nonton. Lu jangan tanya gue, lu kan nggak ngajak. Gue lupa nonton di mana ya. Itu yang nyanyi itu waria-waria bro. Oke, Waria. Terus? Jadi di satu sisi ada opportunity ke situ. Jadi ada pihak yang fasilitasi waria-waria untuk untuk bisa tampil berkarya di pentas yang lebih elegan. Yang pantas lah. Pemerintah apa? Udah ngelarang aja. Padahal kalau misalkan tadi itu Kamen Rider, itu seni teater kan, Iya. Potensinya. Sama, ini juga manusia silver itu juga teatrikal sebetulnya itu. Iya, itu kan tinggal di endorse aja di Jakarta atau sekitarnya itu banyak ruang publik terbuka hijau lah. Iya. Taruh di RTH, misalkan kelurahan ini ngendorse beberapa pengamen, bikin pertunjukan buat anak-anak seminggu sekali. Iya, bahkan tiap hari juga nggak apa-apa. Nah, kenapa mesti seminggu sekali? Temanya kepahlawanan. Iya. Oh, itu keren. Jadi orang juga bisa ada yang dinikmati datang ke taman itu gitu. Bener. Kan, potensi wisata. Iya, kalau gua walaupun ada taman terbuka hijau gitu ya, kadang-kadang suka malas juga ke situ. Ngapain bengong-bengong doang ya kan? Bener. Iya kan? Kalau Air Petra Nggak itu ada mendingan apa-apa deh. gitu. Air Petra itu kalau di Jakarta ada perpustakaannya buat anak. Semua. Nah, harusnya semua. Harusnya semua. Harusnya semua. Ya selain itu kan bisa juga dengan Terus manajemennya mereka udah dilatih buat hiburan-hiburan yang kayak gitu kan menarik juga gitu. Hmm. Ya kan jadi rame gitu taman ya, maksud gua. Iya. Banyak kegiatan yang bisa dilihat, dinikmatin gitu ya kan. Iya, pengamen disuruh ngajar musik buat anak-anak gitu kan, itu malah lebih hidup. Iya. Potensinya di situ dari masyarakat buat masyarakat. Iya, dananya dari Pemda ya kan. Dananya dari Pemda. Pemda Jakarta, budgetnya gede. Nggak bisa nyangkal. Alokasiin aja. Iya, berapa sih ya kan? Nggak gede pasti itu. Air Petra cuma 300 sekian. Bisa nyerap banyak pengamen tuh, Lek. Iya. Yang tadi itu, ya kan? Daripada manusia-manusia silver itu berdiri di perempatan jalanan yang penuh dengan asap knalpot, membahayakan diri sendiri, membahayakan pengguna jalan. Iya. Mendingan dia di situ ya kan, perform dan lebih bermanfaat. di situ ya kan, berdiri kayak apa gitu. Keren juga. Ya jangan cuma ngelarang.
Nah, tapi bagaimana dengan itu, Le? Apa? Yang tadi itu, sisi kelamnya itu. Maksudnya, mungkin awalnya peraturan-peraturan itu kan memang untuk mencegah terjadinya, selain mengganggu ketertiban umum, mencegah terjadinya potensi-potensi tindak kriminal yang lebih berat lagi. Misalnya persewaan anak-anak untuk dibawa ngamen. Terus sindikat-sindikat pengemis misalnya, atau sindikat-sindikat yang memaksa anak-anak untuk ngamen kemudian uangnya disetor ke mereka, iya kan? Hilang bro. Nah, Kalau semuanya legal, betul. seni pertunjukannya jalan. Mereka tidak perlu berharap iba lagi, ya kan? Mereka nggak perlu datang ke penjahat-penjahat itu buat ngarepin kerjaan. Iya, betul sekali. Karena sebetulnya apa ya? Kalau dibina, Iya. mau mereka Dibina, sejelek apapun gitu ya, tapi kalau dibina pelan-pelan mereka pasti potensinya akan meningkat gitu ya. susah juga dibina juga. Misalkan nih, lu dapat nih, ketangkep Pol PP, dibawa ke panti sosial, Nggak diapa-apain juga. diajarin ngejahit. Bukan passionnya. Bukan passionnya, udah gitu lebih murah beli pakaian jadi daripada ngejahit. Iya. Mau diajarin ngebengkel, modalnya gede. Butuh modal, ngejahit juga butuh modal, mesin jahit kan Makanya. lumayan. Ya kan? Kecuali emang pemerintah punya punya konveksi gitu. Nah, Lo iya, iya kan? Lu ajarin orang ngejahit ya kan, tapi kan lu nggak kasih modal, iya. ya kan? Pun ada modal dia ya kan, masa nggak mungkin juga kan tiba-tiba dia jadi punya customer gitu kan? Itu lebih berat sebenarnya kalau Butuh marketing. pemerintah punya konveksi, mereka akan lebih pusing. Itu nanti intriknya lebih banyak lagi tuh kalau KKN segala macem, karena itu butuh manajemen industri yang sangat mapan. Mesti Iya, dari hulu sampai hilir kan. iya itu maksud gua. Kalau misalnya di panti sosial mereka diajarin ngejahit, ngebengkel, tapi nggak ada penyalurannya kan sama aja bohong, maksud gua gitu lah. Iya. Ya kan? Mendingan mereka ya udah sesuai passion aja, lu mau ngapain, ya kan? Lu ngamen ya udah, kita kasih tempat deh gitu kan. Domisili lu mana? Tempatnya Gitu. udah ada, ya kan? Udah ada RPTRA itu. Jakarta. Iya, ya kota-kota lain pun bisa 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 mengcopy lah. Maksud gua nggak selalu harus Jakarta doang. Kan di Tangerang aja kan banyak beberapa tempat kan ada tamannya, LTH. ya kan? Jadi orang juga nggak melulu hiburannya harus ke mall gitu kan, atau ke kafe-kafe buat ngelihat pertunjukan musik misalnya, atau pertunjukan yang sebetulnya bisa bisa lu dapet gitu tanpa lu harus membayar mahal gitu kan. Iya. Ya kalau lu ke coffee shop deh, minimal gocap. Kalau lu cuma ke taman doang ya kan, jajan cilok ya kan, Cilok ceban. bisa Es teh 4.000. dengerin orang nyanyi-nyanyi ya kan, bisa lihat barongsai misalnya kan, Iya. kan asik banget gitu. Hidup loh. Lumayan. Lihat ondel-ondel ya kan. Edukatif, inspiratif. Karena mau dihilangkan juga sayang ya. Maksud gue keren juga gitu. Gue kalau ngelihat kostum-kostum superhero itu lah, buset deh. Tapi yang paling lu Itu senengin apa? serius mereka bikinnya. Iya. Yang paling lu senengin apa? Pertunjukan jalanan. Ya yang paling menarik buat gue ya masih musik sih, masih pengamen. Karena yang gue lihat waktu itu ya pernah, mereka tuh biasanya di underpassnya itu tuh. Kan kantor gue kan daerah Harmoni. Kalau gue balik dari Tomang tuh ke arah tol Tangerang, kan masuk underpass tuh. Di situ biasanya ada 2-3 orang tuh. Mereka main biola. Wah itu mereka main keren-keren biola. tuh. Iya. Yang biola. Mereka main biola di bawah underpass itu kan suaranya ngegema. Iya. Jadi makin keren. Bawa speaker gede banget lagi. Iya. Kan Ya. sayang. Kalau gue senengnya nonton ini tuh, dengerin angklung. Ada
Tuh keren tuh. Iya. Wow, dari jauh udah kedengeran anjir. Iya. Bawa ini lagu Nela Karisma. Ya, asik. Ya ada juga. Ya intinya banyak cara lah ya eh, untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi gitu. Tidak hanya sekedar melakukan pelarangan Iya, atau penangkapan, ya kan, yang jelas-jelas gak efektif kalau menurut gua, ya kan? nggak efektif dan juga kejam. Iya, dan nggak ada manfaatnya juga gitu, nggak ada efek jerahnya juga. Soalnya nggak ngasih solusi. Iya. Oh, sejak kapan peraturan itu ada sampai sekarang? Apakah terus jadi kita apa nggak melihat lagi pengamen di jalan? Tetap aja kan? Iya. Itu Entah, dari Perda 88 belum direvisi tuh ya. iya, nomor 11 ya. Hmm. Itulah. Ya dari tahun 88 lah taruh ya kan? Sekarang udah 2023. Ngeri cuy. Mungkin pola pola pikirnya atau paradigmanya harus diubah kali ya. Bukan lagi apa ya, kegiatan seni pertunjukan di jalanan itu bukan lagi sebagai suatu hal yang mengganggu gitu ya, Iya. tapi Jadi iya itu suatu hal yang diarahkan gitu ya, suatu hal yang harus dimanfaatkan untuk jadi lebih bermartabat. iya. Ibaratnya kalau mereka dilarang kan kesannya kayak wah lu nggak layak ada di kota ini gitu. Atau lu melakukan tindakan pelanggaran, lu salah, ya kan? Padahal sebetulnya kan bernyanyi salah, cuma memang mungkin tidak di tempat yang benar, Iya. ya kan? Tapi kan mindsetnya kan ketika orang ngamen kan, yang benar kan ngamennya, ya kan? Itu sih. Ya pokoknya keren lah ya. Keren. Maju terus seni pertunjukan Indonesia. Hmm. Buat Pak Sandi. Sekali lagi. Iya kan masih ada setahun bro. Siapa tuh terinspirasi dia buat mendorong dinas-dinas pariwisata di provinsi-provinsi kan? Iya, tapi lebih tepatnya ke Pemda. Pemda. Iyalah. Ya koordinasi lah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Iya. Indonesia tuh ya terkenal jalan sendiri-sendiri. Ibarat kata PLN bikin tiang listrik sini, sebelahnya ada tiang listriknya Telkom, sebelahnya lagi ada tiang listriknya tiang AP-nya provider internet. Iya, kebanyakan tiang listrik arisan di sini sampai 10. Padahal kan lu tinggal nyewa aja nih tiangnya PLN, gue nyewa ke sini. Bisa kalau ada Lu lihat showroom koordinasi. kali. Hah? Showroom. Kagak lu lihat aja Showroom tiang. Jadi semua tiang ada di situ. Itu parah itu. Itu kalau mau pelebaran jalan kan ribet banget tuh. Berapa tiang harus digusur? Ganggu arisan. Boro-boro digusur tuh lu kalau lihat jalan yang ke arah belakang bandara tuh. Lebaran jalan nih, ada tiang listrik. Tiang listriknya tengah-tengah jalan, Bang. Nah, kan? Itu konspirasi juga. Itu gila tuh. Gokil. Ruas jalannya kebagi tiang listrik satu. Aneh banget ya. Iya, itu contoh dari Tidak adanya koordinasi. miskoordinasi PPL antara sama suatu PLN, ya kan? institusi sama institusi lain. Nah, di Indonesia itu lemah. Jadi memang harus banyak-banyak komunikasi lah. Jadi buang itu semua gengsi politik kalian tuh, ya kerjasama yang baik buat rakyat. Harusnya begitu ya. Iya. Nggak sektarian. Udah lewat pemilu ya udah akur gitu kan. Iya, Asik. kerja bareng, ya kan? Kok jadi pemilu? Nggak tahu gue, Le. Arahnya ke situ mulu ini. Hai. Pengen banget di endorse sama paslon-paslon itu ya kita. Enggak gue. Bodoh amat. Nggak peduli. Ya? Enak gini lah ya kan. Bebas. Oke, terima kasih kawan-kawan.
sudah menyaksikan episode ini. Sehat terus ya. Semoga keresahan kita bisa didengar. Kalau kalian terinspirasi juga bisa sharing video ini ke teman-teman kalian, atau mungkin ada kerabat atau teman kalian yang sudah jadi pejabat, biar denger juga. Dan satu pesan yang kita sering lupa kasih ke mereka, like and subscribe. Like and subscribe. Iya. Iya, kita nggak pernah mikirin itu cuy. Terima kasih banyak buat subscriber yang setia menonton. Lepas Obrolan kalian kami. subscribe atau enggak, kami tetap bikin video. Iya. Ya lah ya. Iya. Iya. Selama CIA belum menghentikan kami akan terus berkarya. Peace. Peace.